wa anna qad ahata bi kulli syai'in ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda fans Jutsifa Hana Salsabila. Seperti biasanya pagi seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Jutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video pagi hari ini Pak Agus ingin menginformasikan Nek Jutsifa baru belajar mengenai sesuatu hal yang berbeda. Dari dua postingan ini, apabila dijadikan menjadi satu, adalah mempelajari psikologis anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Yang satu bersyukur memiliki anak yang sangat luar biasa, yang satu anak yang tidak bisa dekat dengan orang tuanya. Saya tidak tahu untuk apa Jutsifa mempelajarinya, tapi anggap saja ini pelajaran untuk dirinya yang seorang wanita yang insya Allah akan memiliki anak suatu hari nanti. Dan yang paling menggelitik pikiran saya adalah postingan yang 3 hari yang lalu. Kita sama-sama tahu bagaimana Jutsifa dekat dengan orang tuanya. Semenjak kecil selalu ditemani di lokasi syuting sampai sekarang. Oke, saya tunjukkan dulu kalau postingan ini benar-benar masih fresh 3 hari lalu postingnya dan dikirim ke saya baru pagi ini. Halo bunda-bunda, ini Pak Agus rekaman sampai jam 08.49 Senin 16 Juni 2025. Video ini merupakan data-data dari apa yang saya sampaikan tadi. Datanya ada 2. Yang pertama ning screenshotanku dikirim pagi tadi jam 06.47. Aku screenshot jam 8.44. Jadi masih benar-benar baru. Terus postingan ini posting, sorry tak hilangkan dulu suaranya. Posting masih 3 hari yang lalu. Ini rumah ini juga disukai oleh Jutsifa. Terus cincin, tapi aku pengen membahasnya lain waktu. Yang ini dulu untuk soalnya rodo aneh ini kenapa mempelajari tentang psikologis anak ini juga sing anak ini aku tapi nggak bisa lihat ini posting kapan, nggak ngerti caranya aku. Tak cari nggak nemu carane iso nilai di posting kapan. Tapi ini disukai oleh Jutsifa. Ono gambar Jutsifa iki. Kirim pesan kepada teman terkait piye nilai mung metu gambar Jutsifa ngono iki tak bola-bali tak penyeti. Aku gak roh carane, tapi ono gambar Jutsifa ning kene. Jutsifa menyukai reel ini. Ngono tok, tapi aku gak iso nilai tanggalnya dan macem-maceme. Pengaturannya atau gimana itu mungkin ya Mam ya. Tapi ini sepertinya ya ora iso. Ora ditunjukkan siapa yang nge-like. Tapi ono gambare Jutsifa ning kene. Terus ono keterangane Jutsifa Hana Salsabila menyukai reel ini. Ini Jutsifa asli. Nek ora asli ra iso carane piye aku gak ngerti. Ngono ya Mam ya. Ini benar-benar disukai Jutsifa tapi aku tidak bisa melihat tanggalnya. Terus jadi Raiso ngedono kapan Jutsifa nge-like-nya. Tapi yang pasti ini disukai oleh Jutsifa. Terus sing satune iso anek sing ini iso ditiliki mulai dari kapan postingnya, sopo sing like iso.
Nah ini ono Pak David barang, ono Jut Siva asli ya Mam ya. Terus lek posting ini masih baru juga. Ndi ning posisi ndi iki. Nah 3 hari yang lalu, lek posting 3 hari yang lalu sampai jadi Jut Siva memiliki kemungkinan nge-like antara 3 hari yang lalu sampai hari ini pagi tadi jam 06:47. Soalnya dikirim ke saya jam segitu. Jadi saat durunge jam 06:47, Jut Siva harus wis nge-like sik toh. Nah, terus di sini isinya tentang cerita seorang anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, psikologis kayak gitu. Jadi dek ini mencoba mempelajari psikologis anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Aku merasa di ide-ide apa ya, why? Kenapa dia mempelajari ini? Untuk siapa? Seperti itu. Ya, jawaban yang pasti untuk dirinya. Untuk Ndik ini suatu hari akan menemui anaknya. Yang pasti itu ya, yang pasti 100% anak kandungnya lah atau bukan anak kandungnya, tapi Ndik ini mempelajari untuk hal tersebut. Oke, tak bacakan isinya. Psikologi anak merasa ngobrol dengan papa atau mamanya kok terasa emosi terus. Ini tentang luka yang belum selesai. Pernah tidak setiap kali ngobrol sama mama atau papa bawaannya emosi terus, marah, kesel, bahkan rasanya pengen langsung menjauh. Padahal mereka tidak lagi marah, tapi dalam hati kamu tuh ada yang sesek. Bisa jadi itu bukan soal hari ini, tapi soal luka-luka lama yang belum sempat diobati. Dalam ilmu psikologis, hal tersebut disebut dengan unfinished business. Bisnis yang belum selesai atau permasalahan yang belum selesai. Emosi yang belum tuntas, kalimat yang tidak pernah terucap, kebutuhan yang tidak terpenuhi, rasa sakit yang disimpan diam-diam semenjak kecil. Mungkin dulu kamu sering dibandingkan, tidak pernah didengar, tidak pernah merasa cukup. Contohnya, waktu kamu sedih tapi disuruh diam, saat kamu butuh dipeluk tapi malah dimarahi, ketika kamu ingin mendengar tapi dianggap berlebihan. Nah, semua itu tidak selesai dan tertinggal di dalam tubuh sang anak. Dan ingatan emosionalmu itu akan keluar atau bangkit dengan semua luka-luka masa lalu itu pas ngobrol dengan orang tua. Yang hadir bukan hanya dirimu yang sekarang, tapi juga versi kecilmu yang dulu terluka. Emosi kita bisa terpicu bukan karena kejadian saat ini, tapi karena kejadian yang ada di masa lalu. Jadi kalau kamu pernah atau sedang merasa hal ini, mungkin kamu sedang membawa luka yang belum pernah dimengerti. Oke, sampai di situ untuk pembelajaran psikologisnya. Hal ini pelajaran, terus terang ini sebuah pelajaran untuk mengerti anak yang bukan anak kecil ya Mam ya, bukan yang baru lahir, tapi yo 6, 7, 8, 6, 7, 8, sorry bahasa Jawa banget. Jadi terus terang awalnya saya kesulitan untuk memahaminya, dikarenakan kebetulan saya dekat dengan orang tua saya dekat dengan anak saya.
Tapi kenapa Cut Siva menyukai ini? Karena sepengetahuanku dia dekat dengan orang tuanya. Kemauan, Masya Allah. Bener-bener yang ngerti cedake kaya apa. Njaluk dadi artis dituruti sampai saiki mau. Di saking cedake Cut Siva kuwi punjul saka aku mesti. Nah, berarti ini bukan tentang dirinya. Ini tentang sesuatu hal yang lain. Ini tentang cara dia untuk mempelajari sesuatu hal. Ini sebuah pengetahuan. Pertanyaannya, pengetahuan ini akan digunakan untuk apa? Untuk menghadapi seorang anak. Anaknya sopo aku gak ngerti. Anak yang jauh dari orang tuanya, yang memiliki kemungkinan jauh dari orang tuanya. Psikologisnya seperti itu. Dan kebetulan di dalam postingan ini tidak disertakan solusinya. Harusnya disertakan dengan solusinya, dengan cara komunikasi dari hati ke hati. Harusnya orang tua karo anak itu terbuka kan, teman kan, iya toh, harusnya toh. Tapi aku sering ngobrol ini dengan anak-anak. Coba kakak atau mas lihat 40 rumah ke sana, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Kenapa mereka hubungannya orang tua dan juga anak kok renggang? Aku sampai membicarakan hal tersebut. Ngopo yo kak yo? Pendapat anak saya untuk di lingkungan saya, kebanyakan orang tua itu masih sibuk mengejar materi dan lupa tujuan untuk apa mencari materi. Itu jawaban anak perempuan saya. Cah lanang, anak lanangku gak peduli dengan pertanyaanku. Karena ini cowok, dia cowok dan belum dewasa. Nek kakak dari umur 10 tahun sudah aku ajak ngobrol masalah-masalah berat kayak gini. Karena dia seorang perempuan. Dia yang akan menata rumah tangganya. Dia yang akan menjadi pemimpin di rumah tangganya. What? Wanita pemimpin rumah tangga? Wanita itu yang menata jalan pikiran seorang suami. Tugasnya lebih berat karena dia harus memahami pola pikir suaminya, ke arah mana langkahnya, bagaimana mendukungnya, memastikan dia tidak keluar jalurnya. Itu jauh lebih sulit daripada seorang laki-laki yang hanya melakukan satu hal, memimpin. Seorang ratu itu tugasnya lebih berat. Loh, sorry, malah melebar ke arah mana-mana. Sorry, itu obrolanku sama anakku. Kita kembali lagi ke postingan ini. Ini Cut Siva sedang mempelajari tentang psikologis anak. Hanya itu beritanya. Andai kata ada pertanyaan untuk anak siapa, tentu untuk anaknya. Anak dari seorang Cut Siva Hana Salsabila. Kenapa mempelajari anak yang dewasa dulu dan tidak mempelajari andai kata besok aku melahirkan seorang anak, pertama kali yang harus aku lakukan apa? Harusnya itu sih. Aku langsung kepikiran.
Ini agak mencoba mempelajari pola pikir anak Zikri Daulay Boyo. Tapi aku takut. Ini terlalu gamblang banget. Aku wedi nek kleru terus terang. Jadi aku hanya memberitakan kalau Jud Sifa baru mempelajari sebuah psikologis anak yang jauh dari orang tuanya. Mungkin bukan satu ini saja, dia pasti mencari solusinya. Pada saat tahu masalahnya, dia akan mencari tahu solusinya. Mungkin suatu saat Pak Agus menemuinya. Oh, solusinya ini, dan dia nge-like. Kebetulan aku ngerti solusinya. Waduh, gaya lo. Dan saya yakin Jud Sifa juga bisa menemukan solusinya. Karena jawabannya mudah. Pada saat tidak ada komunikasi, tentu jawabannya komunikasi. Bonding dari seorang ibu ke anaknya. Informasinya hari ini sederhana. Pagi ini Jud Sifa baru mempelajari psikologi seorang anak yang jauh dari orang tuanya. Tapi andai kata boleh, di sini saya bertanya, minimal lah ini ada pembelajaran untuk kita semua di sini, untuk bunda-bunda semuanya. Jangan pernah lupa kalau anak-anak kita itu seperti kita. Mereka bisa berpikir, mereka memiliki hati. Ada. Tadi koyo video motivasi keluarga. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan minggu bunda-bunda, untuk apa atau untuk siapa Jud Sifa mempelajari ini? Kalau mau silahkan tulis di kolom komentar. Tapi saran saya, jangan berharap terlalu kuat. Saya saja takut untuk hal yang satu ini, terlalu nyata sekali ya.